kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan. Saya ke Bang Hasmi melanjutkan tadi disampaikan Pak Arief begitu ya. Jadi laporannya memang harus jelas siapa yang merasa difitnah begitu ya. Harus yang bersangkutan langsung melaporkan. Ya, tentu karena haknya adalah hak lapor tadi delik aduan dan aduannya cenderung absolut. Siapa yang meletak rasa siapa, orang siapa yang merasa akibat dia merasa kehormatannya tercemarkah, dia merasa ada suatu rasa yang sensitif atau mungkin yang nggak enak, rasa kecewa. Kadang ekspresi orang kan berbeda-beda. Disitulah nanti akan ada filter. Tapi kalau itu diwakilkan, ya itu tadi nggak selesai-selesai. Karena mungkin ada yang merasa ada dendam yang masih lama, ada luka yang masih lama, ada terkadang memang cari judul aja gimana caranya untuk membuat satu dalam tengah masyarakat itu ada kekacauan. Orang kan punya motivasi yang masing-masing. Apa sih yang mau dia tuju, motivasi dia itu kan menggambarkan tujuan dia. Ini karakternya memang sukanya begini-begini. Padahal kan negara yang besar ini kepengen apa sih kontribusi yang ingin kita berikan kepada negara. Di balik dialektika kita ini semua apa yang mau kita tuju? Hanya untuk rame-ramean aja atau memang ya udah kita dapat kekuasaan, habis dapat kuasa kendalikan orang segala macam. Kan enggak gitu loh. Tapi merah putih kita itu apa sih? Waktu kita nyanyikan lagu Indonesia Raya yang kita nyanyikan berkali-kali itu wujudnya apa? Gitu kan? Ada yang mau ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, apapun perannya, yang penting tidak merugikan orang lain dan tidak mengambil hak orang lain. Itu kan sebenarnya batasan hukum tadi. Jadi kita setiap warga negara ini seperti kereta Shinkansen yang melakukan percepatan-percepatan. Bukan kita ribut dengan dialektika yang tidak bermutu, tapi ayo ini tentang apa nih? Tentang lingkungan hidup kah? Tentang hutan kah? Tentang media kah? Terus apa nih yang menjadi penelitian kita banyak gitu loh. Jadi jangan dihadapkan lagi dengan dialektika-dialektika yang akhirnya mengarah kepada personal, mengarah kepada kebencian, mengarah kepada hal-hal yang menurut kita remeh-temeh gitu loh. Ini yang memang harus bangsa ini kita punya kesadaran. Karena kalau kita bilang teori penegakan hukum itu hukumnya sudah ada, aparatnya sudah ada. Tapi kan ada kesadaran hukum dan budaya hukum. Kita kan cenderung budaya hukum kita atau budaya kesadaran masyarakat kita yang enggak ada untuk itu. Gitu loh. Ada yang memang hatinya sepi, ada yang memang kepengen kalau nggak rame gegerin orang dia nggak seneng gitu loh. Ini harus menjadi dialektika yang panjang gitu loh. Nah, maka akhirnya polisi yang mau rame itu siapa? Yang dituding rame itu siapa? Siapapun kelompok-kelompok tertentu ya. Ya makanya saya bilang kita apa ya akhirnya dari kejernihan hati kita, nurani kita itu kan tahu. Kita ini ngapain sih di sini? Apa sih yang mau kita tuju dari sebuah statement entah apapun secara personal, secara individu, secara kelompok. Itu apa yang mau kita tuju gitu loh. Kalau memang lagu Indonesia itu yang kita nyanyikan adalah memang disitulah kita berdiri untuk Indonesia, ya tunjukkan dong kontribusi. Ya saya setuju ya, endingnya apa dari ini. Makanya kenapa kita melakukan somasi itu bagian daripada upaya kita untuk ada dalam koridor hukum, dalam koridor konstitusi. Tapi jangan lupa sesuatu tidak hanya bisa kita lihat dalam perspektif hukum. Kita harus lihat juga bahwa masyarakat kita ini literasi digitalnya masih sangat rendah. Kita sekarang ini sebenarnya bukan hanya bicara soal Panji, dan sekali lagi bukan soal Panji. Ini soal yang lebih jauh, soal yang lebih luas, bahwa kebebasan itu dengan tidak melanggar kebebasan orang lain. Jangan ada presiden dari sini. Makanya saya mau katakan bahwa tadi seperti dikatakan, saya bisa saja tersinggung karena saya yang mengumpulkan KTP, saya di orang front line paling depan jadi juru bicara. Saya bisa juga dibully orang karena Panji memberikan stereotip itu, dia memberikan stigma itu. Dan karena itu kemudian kita kritisi dengan apa? Agar yang lain, stand up komedi yang lain, lelucon politik yang lain atau komedi politik yang lain, mereka juga harus belajar bahwa di tengah kebebasan yang mereka punya dilindungi oleh konstitusi, mereka juga harus menghargai setiap ini. Sehingga apa? Perdebatan ini ada konklusinya. Orang belajar dari sini. Dan apa? Dengan begitu ke depan kita makin lebih baik. Kita tidak terjebak pada gonjang-ganjing atau pro kontra hanya karena ada seorang yang merasa si paling pintar, merasa paling mengerti segala hal dan kemudian dia bebas untuk menyerang orang lain, menyerang pribadi orang lain dan menyerang kelompok lain yang boleh saja secara pidana itu tidak masuk ranah pidana, tapi secara sosial itu bisa memicu terjadinya potensi konflik atau protes yang berlebihan, misalnya ada demonstrasi dan sebagainya. Saya kira itu menjadi titik tekan kenapa kita melakukan namanya somasi etik. Ya. Kenapa sih kita ini membincangkan sesuatu yang menurut saya Panji itu kan bukan penguasa, bukan orang yang kita bebankan kewajiban untuk mensejahterakan kita, bukan yang kita beri mandat dan lain sebagainya.
Dia cuma komedian aja, stand up comedy. Dia hidup dari sana, dan ketika orang mau stay dan membayar mendengarkan seorang Panji, itulah kehebatan dia. Artinya dia merefleksikan apa yang dikeluhkan masyarakat, kan begitu. Kalau masyarakat tidak menerima apa yang dikatakan dia, bubar itu acara Bang stand up Refli, comedy. saya dari awal saya bilang durasi 2 jam itu cukup panjang. Saya menghargai Ya, ada banyak sebentar hal dulu, positif sebentar yang dia dulu. bikin, Apa tapi yang- jangan juga kita normalisasi. No. begitu. Ya. Jadi Anda tuh too much menurut saya. Seolah-olah ya, kalau semua stand up comedian itu kayak Panji, rusak negara ini. Enggak, saya bilang. Kalau semua stand up comedian itu kayak Panji semua, negara ini pintar berarti. Tadi Ya, Bang Refli ya, bilang sebentar. berbayar. Berbayar itu artinya Bentar, orang bisa bentar. memanfaatkan sesuatu secara komersialisasi dengan menyerang orang. Saya kira itu juga ada tanggung jawab etik di situ, Bang. itu Lain Anda, lagi ceritanya ya, kalau dia bicara Anda free, ya, Anda itu- melakukan membuat kalimat-kalimat yang menurut saya too much gitu loh. Nggak too much, Padahal Bang. Abang menurut saya dia itu melakukan sebuah pekerjaan seni yang mencari menurut kita keuntungan dengan melecehkan orang itu juga sesuatu yang harus kita kritisi, Bang. Jangan karena atas nama demokrasi, atas nama kebebasan juga kalau kita boleh aja lu hina orang, lu serang orang nggak kalau apa-apa. Anda kalau juga begitukan begitu. semua, nanti kita tidak akan pernah maju gitu loh. Bang Refli tadi Sama aja mengatakan dengan apa yang mengatakan disampaikan misalnya, itu waduh, adalah Refli Harun refleksi. merendahkan dia dan lain sebagainya. Bang Gini Refli loh. tadi mengatakan ini, Iya. apa yang disampaikan oleh Panji itu adalah refleksi apa yang dirasakan oleh masyarakat. Iyalah. Saya Kondisi setuju. real. Ada Iya. banyak hal konten yang saya anggap Oke, itu saya bagus. ke Mas Antoni dulu, apakah betul Itu. itu Nah, yang saya dirasakan tambahkan oleh sedikit masyarakat? ya. Tunggu sebentar, saya ke Mas Antoni dulu sebelum saya ke Anda. Saya tidak dalam kapasitas mewakili masyarakat tentunya. Cuman yang saya ingin standingnya di sini jangan sampai kesannya Pak Prabowo itu yang tadi saya agak tergelitiknya kesannya kok mengadu domba itu saya agak kurang pas ya. Bahwa Pak Prabowo itu maunya juga tentunya kestabilan. Kalau nggak stabil tentunya pemerintahannya beliau juga yang dirugikan. Jadi nggak mungkin kita adu-adu domba gitu seperti buat apa? Kita mau mengejar ekonomi 8% tuh harus stabil pemerintahan. Nggak mungkin kita pakai proksi ditabrak-tabrakin gitu terus kita komporin saudara Panji, ayo dong stand up komedi yang agak provokasi biar berantem kalian buat apa? Nggak ada gunanya buat Pak Presiden, nggak ada gunanya buat Indonesia, apalagi situasinya kita lagi ada bencana. Jadi Jadi satu gini, hal yang menjadi sangat sebentar, penting di sini adalah saya mau luruskan bahwa tidak ada dibentur-benturkan oleh pemerintah. Dan saya duduk di sini bukan artinya membela yang sebelah sini Iya, atau iya. membela sebelah situ, tidak. Kita hanya melihat konstitusi. Konstitusi itu sangat adil, semuanya dijaga gitu ya. Ada yang bebas berpendapat silakan, ada yang minta harkat martabatnya dijaga silakan. Bahkan kalau ada yang mau berdemonstrasi pun silakan diatur gitu ya. Cuman kan memang ada juga hak untuk rasa aman diatur. Misalnya demonstrasi diatur kok di KUHP baru gitu ya. Boleh-boleh aja misalnya demonstrasi. Tapi kan yang berbahaya kan kalau ketika muncul keonaran. Ketika muncul ada kepentingan umum yang dilanggar misalnya. Contoh, ada ibu-ibu hamil. Dia nggak ikutan demonstrasi, dia juga nggak setuju dengan demonstrasinya misalnya. Itu hak dia kan berpendapat untuk tidak setuju dong. Nggak harus semua harus setuju demonstrasi kan. Kemudian dia mau mengakses Transjakarta misalnya atau MRT, kemudian karena demonstrasi jadinya ditutup. Itu kan ada hak dia untuk hak rasa aman, hak untuk nggak hidup dalam rasa ketakutan, itu dijaga juga di konstitusi. Jadi saya tidak ingin mengatakan bahwa harus ada satu hak yang lebih tinggi dibandingkan hak yang lain. Hak konstitusi itu semua menjaga agar pemerintahan ini berjalan demokratis tapi juga secara hukum ini stabil. Oke. Bagaimana negara bisa memastikan hal itu, Mas Antoni? Ya kita tentunya dengan membuat peraturan perundang-undangan satu, kita undang-undang ada kemajuan jauh dengan KUHP baru, dengan KUHP yang baru. Dan keduanya adalah memastikan bahwa aparat penegak hukum mampu menafsirkan peraturan itu dengan baik di lapangan. Itu kan kendala juga kadang-kadang. Penafsiran. Penafsiran, ruang tafsir itu ada. Makanya kami di KSP, kami memantau terus memonitor namanya kegiatan namanya TOF. TOF itu adalah kita melatih facilitator, artinya orang-orang terhadap KUHP baru ini, terutama APH ya, aparat penegak hukum, polisi, kita tuh muter. Kita awasi, udah paham belum tentang KUHP baru. Jangan sampai prinsip yang ada di KUHP baru, di KUHP baru itu jadi salah gitu, salah ditafsirkan pada saat penegakannya. Bahkan Mahkamah Agung yang memang itu di luar eksekutif ya, itu sudah mengeluarkan juga SEMA gitu ya, tentang gimana cara menafsirkan KUHP dan KUHP yang baru, amar putusannya seperti apa. Itu penafsiran ruang yang penting juga untuk dipahami gitu ya. Dalam prakteknya penafsiran ini bagaimana kemudian ditemui di lapangan? Apakah memang masih ada celah-celah yang ternyata masih abu-abu dan belum ada penafsiran yang sama gitu? Fahamnya baru. Untuk KUHP baru atau apa nih? KUHP dan KUHP.
Kalau KUHP baru kan kita belum bisa evaluasi karena ini masih baru ya. Nah tentunya pastinya di dalam hukum itu penafsiran bisa ganda, bisa 3, bisa lebih dari 5. Tetapi upaya pemerintah yang bisa dilakukan adalah mencoba untuk sebisa mungkin semua aparat penegak hukum mempunyai satu kesatuan pemahaman bahwa cara menafsirkannya begini, semangatnya seperti ini, intensi dari pembentuk undang-undang maunya seperti ini. Itu yang menjadi penting, filosofinya gitu. KUHP sekarang kan memang sangat berbeda gitu. Apalagi KUHP juga sangat berbeda. Karena kalau kita lihat sekarang jauh lebih aman nih, di mana udah lebih sulit lah ada oknum-oknum di APH yang ingin misalnya menginterogasi dengan kekerasan oknum ya. Sekarang ada CCTV diatur di KUHP. CCTV memantau proses interogasinya gitu ya. Kemudian juga di KUHP sekarang diatur lebih banyak tentang masyarakat yang rentan. Misalnya disabilitas, itu disediakan sarana dan prasarananya buat disabilitas. Itu kan jauh lebih humanis. Saya rasa ini yang perlu kita lihat bahwa ini ada kemajuan yang luar biasa dan ini juga tidak serta-merta untuk ingin bikin gaduh, enggak. Justru informasi yang sepotong-potong yang akan membuat gaduh. Jadi bagus juga acara kayak gini, kita menginformasikan bahwa KUHP baru itu dibentuk justru untuk membuat kemajuan makin stabil dan nggak ada dari pemerintahan Presiden Prabowo ingin bentur-bentur, nggak ada untungnya. Ini agak misinterpretasi ya. Tadi maksud kalau saya bisa menangkap ya, bukan mengatakan bentur-membenturkan itu satu hal yang absolut dilakukan oleh Pak Prabowo, tidak. Tapi fenomena itu muncul bahwa di belakang itu biasanya aparatus yang kemudian langsung dia nggak paham konsep state. Iya, tapi sekarang Jadi, itu saya perlu menjelaskan ini kenapa juga untuk menegaskan bahwa kami bukan bagian dari siapapun, apalah bagian dari pemerintah untuk kemudian melakukan upaya somasi ini. Jadi itu suatu fenomena. Saya juga akui, saya sependapat dengan Bang Refli kalau memang situasi saat ini ada suasana di mana seakan-akan civil society dibenturkan. Memang kelihatan dan ada banyak contoh kasusnya. Tapi pada kasus ini saya juga menegaskan bahwa kita tidak ada di balik ini tidak ada siapapun, tapi ini bagian dari murni keinginan kita untuk memberikan otokritik atau memberikan kritik kepada berbagai pihak termasuk Panji agar ke depan kita jauh lebih baik. Oke, Mas Agung berbicara mengenai civil society sebelum saya ke Anda ingin ditambahkan mungkin karena kan kalau politik itu di depan dan di belakang beda tuh biasanya. Silakan Mas. Iya, jadi pertama memang titik tekan ke aparat ini penting untuk memastikan misalkan follow up terhadap teror yang diterima oleh Pak Iqbal Damanik, Greenpeace, Shirley Anavita dan DJ Doni. Karena ini bisa menjadi yang masukan juga Presiden bagi Mas Panji nanti. Ketika misalkan yang mengkritik di teror seperti apa, ketika yang menjadi komika melakukan kritik bagaimana gitu. Jadi Pak Polisi itu dituntut untuk profesional, proporsional, setransparan mungkin bila perlu dilaporkan progresnya seperti apa. Supaya iklim kita bernegara, berbangsa ini kondusif. Yang kedua, poin saya adalah ini kan komika-komika ini mendorong industri kreatif. Ekonomi kita masa depannya akan ditopang oleh mereka. Jadi kita punya tanggung jawab kolektif untuk memastikan para komika-komika ini bisa berkreasi, berekspresi secara maksimal dalam ruang-ruang yang memang bisa dimoderasi oleh semua pihak. Atau siapapun itu yang memiliki Siapapun suara itu, ya, karena ya misalkan mewakili fenomena masyarakat juga ya, tidak lain, hanya komika saja. Agak lain misalkan, 2 kali filmnya tayang meledak, booming jadi sejarah. Ini kan luar biasa. Terus Mas Panji dengan mensreanya di platform Gogba jadi sejarah juga. Maksud saya kita harus terus mendorong orang-orang kreatif ini tampil memajukan ekonomi kita. Tapi jangan sampai atas nama itu boleh melanggar hak orang lain juga. Nah ini kan peran penyelenggara, aparat, kita semua mengingatkan. Jadi saya sepakat kalau Mas Iksan tadi bilang hanya disomasi etik, Mas Panji harus merespon itu, wajib. Gitu, karena Mas Jadi Iksan jangan dicuekin saja. Jangan, ini justru pembelajaran positif bagi publik. Bagaimana sih seharusnya merespon ini? Karena ini yang pertama kan, seperti itu. Jangan sampai kita alergi kritik juga. Bukan berarti Mas Panji nggak bisa dikritik, gitu. Jadi maksud saya dikritik balik itu biasa saja. Ya jangan kemudian merasa, oh dia mengkritik, dia paling nggak boleh gitu juga, gitu. Kita harus terbuka, sama terbukanya yang mengkritik dengan yang menerima kritik. Jadi apa? Poin kita objektif gitu. Jangan merasa kita di luar kekuasaan kita nggak bisa dikritik, ya nggak bisa gitu juga. Yang di dalam kekuasaan juga bisa dikritik. Jadi semua bisa menerima kritik dan harus menerima kritik. Kalau bangsa ini mau besar, mau lebih baik, seperti itu. Nah yang ketiga poin saya adalah sebenarnya dalam tanda petik saya menikmati mens rea itu. Di platform global itu ada 3 respon atau rating yang bisa diberikan. Not for me, dislike, like this, dan love this. Nah saya memberikan love this. 2 jam saya nonton lebih tayangan itu, saya sangat menikmati betul. Tapi ada poin-poin yang sangat kritis dan krusial di situ. Yang pertama tadi, dalam tanda petik mengkritik ya pilihan pasangan di Pilkada Jakarta. Yang kedua kemudian masuk
soal yang agak sensitif nih, agak tepi jurang, soal sholat gitu, tepi jurang banget gitu. Yang ketiga kemudian soal, ya maaf, ada kata-kata yang sangat sensitif buat orang dewasa gitu ya, diperagakan sama beliau gitu, ceotit gitu ya. Jadi maksud saya, dan ada beberapa hal-hal lain yang menurut saya itu akan menjadi perdebatan luar biasa, tapi karena dalam tanda petik saya mendapat privilege di masa lalu dengan pendidikan yang lebih baik, saya paham maksud Mas Panji. Dan ketika 10.000 orang berkumpul di Indonesia Arena, saya yakin mereka membeli tiket atas kesadaran mereka orang-orang berpendidikan. Tapi maaf Mas Panji, ketika masuk platform global, itu bukan 10.000 orang lagi, tapi seluruh dunia bisa menonton itu. Dan maaf, ini platform global berbayar nih tiap bulan. Gitu. Jadi nggak bisa kita kemudian bebas nilai melihat komika itu, komedi itu benar-benar netral, nggak bisa. Ada mensreal lain di sana atas nama kapitalisme global, atas nama kapitalisme platform, atas nama kapitalisme pengawasan, dan lain-lain yang harus kita kritisi juga, seperti itu. Good point. Good point. Baik, kita harus jeda dulu. Kami juga mengundang Anda penonton Head to Head with Elvira melalui akun YouTube CNN Indonesia untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang hadir malam hari ini. Dan juga nanti kita akan lihat apa saja pertanyaan mahasiswa malam hari ini dari jurusan ataupun dari Fakultas Hukum. Apa saja menjadi pertanyaan dari Gen Z. Kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami di Head to Head with Elvira.